Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Di antara jari-jari Tanyun, kekuatan ilahi menelan tenggorokan Gong Yang Hai, dan dia tidak dapat mengeluarkan suara apapun. Yixin, bakar dia selama 3 hari 3 malam, kata Tanyun. Baik Tuan, api Hongmeng keluar dari telapak tangan kanan Tanyun dan menyelimuti Gong Yang Hai. Di lautan api, Gong Yang Hai yang anggota tubuhnya dipatahkan oleh Tanyun tampaknya kesakitan dan berguling dengan mata yang benar-benar terbelalak. Selama pembakaran, kulitnya mulai meleleh perlahan. Pada saat ini, Tanyun mengambil langkah maju dan melepaskan kendali Gong Yang Hong. Begitu dia pulih, Tanyun dengan kejam menginjak tulang lengan kanan Gong Yang Hong. Tanyun memotong tulang lengan kirinya. Tanyun, Patria ini mengutukmu. Gong Yang Hong meraung histeris. Tanyun tersenyum dan menendang Gong Yang Hong ke dalam api Hongmeng. Jelas, Tanyun ingin membiarkan api Hongmeng membakar dua bersaudara itu hidup-hidup selama 3 hari 3 malam. Yixin, bawa keduanya kembali bersamaku. Setelah Tanyun berkata, dia naik ke udara dan terbang menuju kota Dewa Xingtian. Api Hongmeng terbang menuju Tanyun bersama kedua bersaudara itu. Ketika malam tiba, Tanyun dan api Hongmeng muncul di langit di atas kota Dewa Xingtian. Melihat ke bawah, pasukan Hongmeng telah menghabisi musuh di kota. Bingar, Tanyun menekan telapak tangan kirinya ke bawah. Api es Hongmeng biru terbang keluar dari telapak tangannya. Tiba-tiba naik ke ukuran 1 juta kaki dan melahap musuh yang melarikan diri. Setiap musuh yang ditelan oleh api es Hongmeng akan langsung melebur menjadi ketiadaan. Tanyun mengeluarkan 11 pedang. Dia menukik ke bawah dan muncul di kota yang berlumuran darah. Dalam sekejap mata, pedang milik musuh dan sekutu yang mati naik ke udara satu demi satu. Jutaan pedang melayang di atas kepala Tanyun. Tanyun melakukan langkah Dewa Hongmeng. Dia mulai menghabisi ribuan pasukan musuh di langit. Pada saat ini, Tanyun seperti iblis, menghabisi 10.000 orang dalam satu langkah. Puing-puing bercampur darah tumpah di kehampaan. Pertempuran tidak berhenti sampai pagi hari. 60 miliar dewa dari alam Dewa Xingtian telah dihabisi. Pasukan Hongmeng, jumlah korban tewas mencapai 3 miliar. Darah itu seperti sungai, mengalir dari kota yang menumpuk. Tanyun melayang ke langit, tergantung di atas kota Dewa Xingtian, menatap lebih dari 20 miliar pasukan Hongmeng di bawah. Dewa leluhur ini mengumumkan bahwa alam Dewa Xiyuan dan alam Dewa Xingtian telah ditempati oleh kita sejauh ini. Selanjutnya, semua urusan di kemiliteran akan diserahkan kepada Komandan Agung. Dalam sorak-sorai, Toba Yingying tidak diragukan lagi mengeluarkan suara yang menyenangkan. Tujuan pasukan Hongmeng yang menduduki 2 alam dewa bukanlah untuk menghabisi orang, tetapi untuk memimpin para dewa menyatukan kekuatan, melakukan upaya bersama untuk sepenuhnya menghancurkan iblis. Ingat, mulai sekarang, kalian tidak bisa menghabisi orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Mendengar kata-kata itu, seluruh pasukan berteriak dengan suara nyaring. Dimengerti. Toba Yingying mengangguk puas dan menatap Tanyun. Tanyun berkata, penghancuran besar alam semesta akan segera datang. Aku akan segera mengolah tubuh tirani Hongmeng dan kemudian berurusan dengan musuh. Toba Yingying berkata, kakak jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan. Setelah Tanyun mengangguk, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Rower, penghalang di kedalaman pegunungan Xingtian sangat lemah. Aku memutuskan untuk membangun kota raksasa di pegunungan. Jika tidak, begitu pasukan musuh sekutu menemukan bahwa pesona di sana lemah, mereka akan memasuki alam Dewa Xingtian. Xuan Yuanro berkata, aku mengerti bahwa pegunungan Xingtian adalah pintu gerbang ke alam Dewa Xingtian. Aku akan membawa orang-orang untuk membangun sebuah kota. Tanyun mengangguk, menatap Yuyan dan berkata, Yuyan, kamu pergi ke kota Dewa Xiyuan, biarkan Lingtong datang untuk membuka formasi teleportasi. Setelah Yuyan menjawab, dia berubah menjadi seberkas cahaya menuju ke kota Dewa Xiyuan.
Tanyun segera mengeluarkan pagoda, memasuki lantai 36, dan mulai duduk bersila, mengolah tubuh tirani Hongmeng tingkat 28. Di luar pagoda, Xuan Yuanro memberikan Toba Yingying sebuah sketsa untuk membangun kembali kota Xingtian, dan kemudian memimpin puluhan miliar pasukan Hongmeng, dan meninggalkan kota dengan perkasa. Setahun kemudian, Xuan Yuanro memimpin pasukan menuju kedalaman pegunungan dan mulai memperluas wilayah, mengisi pegunungan, dan membangun kota. Pada saat yang sama, Ling Tong datang ke kota Dewa Xingtian yang sedang dibangun. Ling Tong mulai membuka formasi teleportasi dari kota Dewa Xingtian menuju ke pegunungan Xingtian. Waktu berlalu, 5 tahun kemudian. Pada saat ini, para dewa dari alam dewa Xingtian dan Xiyuan menemukan bahwa setelah pasukan Hongmeng menduduki 2 alam dewa, mereka tidak menghabisi orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, dan mereka secara bertahap menjadi tenang dari ketakutan mereka. Kota Dewa Xiyuan telah dibangun kembali dan bahkan lebih megah dari yang lama. Hal yang sama berlaku untuk kota Dewa Xingtian. Selain itu, Ling Tong telah membuka formasi teleportasi dari kota Dewa Xingtian menuju pegunungan Xingtian. Sekarang jauh di pegunungan Xingtian, sebuah kota besar dibangun di atas tanah. Kota raksasa berbentuk setengah bulan mengelilingi puncak raksasa di luar kota. Puncak raksasa ini adalah puncak terdalam di pegunungan, dan penghalang pesona di atas puncak sangat lemah. Rower, kamu benar-benar luar biasa. Yuyan berdiri di menara, melihat kembali ke kota dan berkata dengan kekaguman yang tulus. Kota ini dirancang dengan sangat cerdik, dan tata letaknya benar-benar sempurna. Xuan Yuanro tersenyum dan berkata, "Kakak Yuyan, jangan mengejekku." "Kakak mengatakan yang sebenarnya," kata Yuyan sambil tersenyum. Xuan Yuanro berkata dengan lembut, "Kakak beri nama kota ini." Yuyan merenung sejenak, tidak tahu harus berpikir apa. Matanya yang indah menunjukkan warna kesedihan. Kota ini disebut kota abadi. Xuan Yuanro tahu bahwa Yuyan sedang memikirkan hal-hal menyedihkan yang terjadi di alam semesta akhir. Dia menghibur Yuyan untuk sementara waktu dan berkata, "Kakak, mulai sekarang, kota ini akan disebut kota abadi." Waktu berlalu seperti anak panah. 30 tahun telah berlalu. Tanyun masih mengolah tubuh tirani Hongmeng tingkat 28 dalam pengasingan. 3 triliun miliar orang di alam dewa Hongmeng masih berada di jantung Hongmeng di kolam spiritualnya. Tanyun tidak akan melepaskan mereka sampai alam dewa Xingtian dan alam dewa Xiyuan benar-benar tenang. Selama 30 tahun ini, baik Toba Yingying maupun istrinya tidak berlatih. Alasan untuk tidak berkultivasi sangat sederhana, karena sebelum gangguan besar alam semesta, mereka tidak dapat menembus ranah baru sama sekali. 30 tahun ini sangat tidak tenang, karena alam dewa Xiyuan dan Xingtian sering meluncurkan kerusuhan. Toba Yingying sebagai komandan agung dan para istri Tanyun, mereka pergi ke tempat kerusuhan. Menanggapi kerusuhan, mereka membujuk dengan emosi dan akal. Sikap seperti itu telah membuahkan hasil yang luar biasa. 30 tahun yang lalu, ribuan kerusuhan dalam satu hari, dan sekarang hanya ada 1 atau 2 kerusuhan dalam setahun. Jelas, baik alam dewa Xiyuan dan mayoritas alam dewa Xingtian secara bertahap menerima Tanyun sebagai penguasa. Dalam hati mereka, tidak terlalu peduli siapa penguasanya. Yang mereka inginkan adalah kehidupan yang stabil. Mereka juga tahu bahwa siapapun yang mengelola alam dewa dengan lebih baik adalah tuannya. Ditambah dengan cara Toba Yingying yang serta yang lain dalam menangani kerusuhan, kita dapat melihat penguasa saat ini Tanyun bukan seorang yang jahat. Oleh karena itu, dalam 30 tahun, psikologi perlawanan sebagian besar dewa terhadap Tanyun sebagai penguasa telah berubah. Selain itu, Toba Yingying memberitahu orang-orang dari 2 alam dewa tentang mengapa Tanyun meninggal tahun itu. Baru pada saat itulah, para dewa tahu bahwa di masa lalu, untuk sepenuhnya menghancurkan iblis, Tanyun meminta aliansi dengan Gong Xihan dan Changsun Xuanqi. Namun, Gong Xihan dan Changsun Xuanqi mengkhianati janji mereka dan tidak melakukan yang terbaik untuk menyerang alam semesta luar, yang menyebabkan Tanyun terluka parah oleh Raja Iblis. Kemudian, mereka dengan keji menghabisi Tanyun dan mengutuk Tanyun memasuki siklus reinkarnasi. Akibatnya, dari 30 tahun yang lalu,
para dewa yang memulai kerusuhan. Sekarang sebagian besar dari mereka dengan tulus menyerah, bersedia mendukung Tanyun, dan berharap Tanyun dapat mencegah kehancuran alam semesta. Pada saat yang sama, di perbatasan alam dewa Hongmeng, 23 miliar pasukan elit dari Changsun Xuanqi, Gong Xian, dan Raja Iblis masih melepaskan serangan terhadap penghalang. Pada saat ini, penghalang alam dewa ditutupi dengan retakan yang mengejutkan, seolah-olah akan meledak kapan saja. Sui Ying, yang sekarang berada di ranah Supreme, melihat pesona alam dewa yang akan hancur. Dia berpura-pura bahagia, tetapi dia khawatir di dalam hatinya. Apa yang harus aku lakukan? Alam dewa Hongmeng akan segera diterobos. Ayah dan ibu, mereka mungkin bukan lawan dari pasukan aliansi. Ketika Sui Ying Supreme berpikir diam-diam, Xiao Yutian berkata dengan senyum jahat, "Segera, alam dewa Hongmeng akan hancur. Tanyun, kamu bajingan. Marsekal Agung ini harus menghancurkan mayatmu menjadi puluhan ribu keping dengan tanganku sendiri. Bailey Yanner dan Huaya, kalian berdua juga pemberontak." Pada saat ini, Raja Leluhur Xian juga mencibir. Dia melihat ke samping ke arah Changsun Xuanqi dan berkata, "Xian Mei, Tanyun menghabisi klanmu dan aku. Ketika kita menghancurkan alam dewa Hongmeng, kita akan menghabisi mereka semua dengan darah. Tidak hanya Tanyun yang akan mati, tetapi semua orang yang memiliki sedikit hubungan dengan Tanyun." Changsun Xuanqi yang menganggukkan kepalanya dan segera mengangkat tangannya yang seperti batu giok. "Hentikan serangannya." Mendengar itu, 23 miliar prajurit sekutu berhenti menyerang. Alasan mengapa Changsun Xuanqi menghentikan pasukan aliansi adalah karena alam dewa Hongmeng akan segera dihancurkan, dan dia harus mengerahkan rencana pertempuran. Setelah Changsun Xuanqi berdiskusi dengan Gong Xian, Raja Iblis, dan Xiao Yutian, dia naik ke udara, bibirnya sedikit terbuka. Tiba-tiba, semburan kekuatan meledak dari dalam tubuhnya yang anggun dan menarik. Saat kekosongan runtuh satu demi satu, telapak tangan raksasa sejuta kaki menembak ke arah penghalang. Dengan suara keras, penghalang alam dewa Hongmeng di kedalaman kota militer tertinggi hancur, dan celah setinggi 1 juta kaki muncul. Changsun Xuanqi, dia terbang ke alam dewa Hongmeng dan muncul di antara pegunungan. Gong Xian, Raja Iblis Xiao Yutian, dan Komandan Iblis berubah menjadi 4 sinar cahaya dan terbang ke alam dewa Hongmeng. Segera setelah itu, Sui Ying Supreme dan 23 miliar pasukan sekutu lainnya mengalir ke alam dewa Hongmeng seperti semburan dari kehampaan. Di mana mereka? Changsun Xuanqi mengerutkan kening, matanya kosong. Dia dan Gong Xian dan yang lainnya melepaskan kesadaran spiritual mereka secara ekstrim, tetapi masih tidak ada jejak pasukan Hongmeng. Sepertinya mereka bersembunyi. Mata keruh Gong Xian menunjukkan tatapan sengit. Sebaiknya kita langsung pergi ke kota dewa Hongmeng. Xiao Yutian mengerutkan kening. Sebaiknya kita membagi pasukan kita menjadi 2 kelompok. Jika tidak, Tanyun memimpin orang-orangnya untuk melarikan diri dari sini. Ayo lakukan ini. Aku memimpin pasukan puluhan miliar iblis untuk menjaga tempat ini, dan kamu pergi ke kota dewa Hongmeng. Mendengar itu, semua orang langsung setuju. Segera, Gong Xian, Changsun Xuanqi, Raja Iblis, dan Komandan Iblis memimpin 13 miliar pasukan aliansi terbang menuju langit selatan. Sebulan kemudian, ketika Changsun Xuanqi, Gong Xian, dan pasukan sekutu lainnya muncul di atas sebuah kota, mereka terkejut menemukan bahwa tidak ada seorang pun di kota itu. Semua orang berpikir bahwa kota ini adalah yang paling dekat dengan kota militer tertinggi. Pasti Tanyun membuat orang-orang di kota pindah ke tempat lain. 1 tahun kemudian, dalam perjalanan, Changsun Xuanqi dan yang lainnya melewati ratusan kota kosong dan akhirnya tiba di luar kota dewa Hongmeng. Pemandangan di depannya membuat Changsun Xuanqi dan yang lainnya marah. Melihat gerbang kota dewa Hongmeng dibuka, tidak ada seorang pun di kota itu, dan sebuah tablet batu berdiri di depan gerbang. Changsun Xuanqi, Gong Xian, dan Raja Iblis, ketika kalian melihat tulisan ini, jika tidak ada yang terjadi, aku Tanyun telah memimpin pasukan Hongmeng dan menduduki sarang kalian. Jangan marah, nanti kalian semua sakit. Oh ya, 3 triliun orang di alam dewa Hongmeng. Aku membiarkan mereka memasuki jantung Hongmeng dan membawa mereka pergi. Sekarang alam dewa Hongmeng kosong, tidak ada seorang pun.
Aku melihat bahwa kalian menyedihkan, jadi untuk sementara waktu aku akan memberikan alam dewa Hongmeng, Raja Iblis, Gong Xian, dan Changsun Xuanqi. Kita telah memiliki perseteruan berdarah. Aku akan memberimu kesempatan untuk menghabisiku. 2.800 tahun kemudian, di luar kota tertinggi, kita akan bertarung sampai mati. Aku menunggu kalian. Ditandatangani oleh Tan Yun. Di bagian bawah prasasti adalah tanggal ketika Tan Yun meninggalkan tulisan tangannya. Ada 3 alasan mengapa Tan Yun membuat janji. Pertama, Tan Yun ingin menghabisi Changsun Xuanqi, Gong Xian, dan Raja Iblis. Dia tidak ingin menggunakan konspirasi dan trik apapun dalam pertempuran terakhir. Dia harus mengalahkan musuh secara jujur untuk melampiaskan amarahnya. Kedua, Tan Yun tahu bahwa ketika dia menyelesaikan tubuh tirani Hongmeng tingkat ke-28, akan ada sedikit waktu dan tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuk mencari lawan. Ketiga, Tan Yun ingin memperjelas musuhnya bahwa dia adalah yang terkuat. Oleh karena itu, Tan Yun mengeluarkan pernyataan perang. Setelah membaca tulisan di tablet batu, dahi Changsun Xuanqi ditutupi dengan butiran keringat. Wajahnya sangat pucat. Dia gemetar karena marah, mengangkat kepalanya dan melolong panjang. Tan Yun, jika kamu berani menyerang orang-orang di kota Dewa Xingtianku, aku pasti akan menebasmu dengan 1000 pedang. Tubuh tua Gong Xian bergetar hebat. Amarah menyerang hatinya. Dia memuntahkan seteguk darah di tempat dan berteriak dengan marah. Orang bisa membayangkan kemarahan di hati Gong Xian. Setiap kali dia berpikir tentang Tan Yun menghabisi cucunya dan memusnahkan klan Xi Yuan, dia tidak sabar untuk merobek otot-otot Tan Yun. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia membutuhkan 10.000 tahun untuk menerobos alam dewa Hongmeng. Dan ternyata, orang-orang dari alam dewa Hongmeng sudah pergi. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Kamu pantas mendapatkannya. Sui Ying Supreme mencibir di dalam hatinya, tetapi wajahnya khawatir. Dia mendukung Gong Xian dan menghibur. Guru, tenanglah. Kita harus bergegas kembali ke alam dewa Xi Yuan. Gong Xian menelan darah dari mulutnya dan menatap Changsun Xuanqi. Xian Mei, alam dewa Hongmeng adalah yang paling dekat dengan alam dewa Xingtian. Aku akan menemanimu. Setelah Changsun Xuanqi menjawab, dia melihat ke samping pada Raja Iblis dan berkata, sumpah darah aliansi kita adalah bahwa kita tidak boleh saling menghabisi sebelum menghabisi Tan Yun. Apakah kamu ingat? Tentu saja Raja Iblis ini ingat. Kamu dapat yakin, Raja Iblis ini akan memenuhi sumpah darah aliansi. Ayo pergi, tidak ada seorang pun di alam dewa Hongmeng. Raja Iblis ini akan menemanimu ke alam dewa Xingtian. Setelah itu, butuh 1 tahun dan 1 bulan bagi pasukan sekutu untuk kembali ke kota tertinggi. Pada akhirnya, mereka bernegosiasi dengan Xiao Yutian, dan Xiao Yutian sementara duduk di kota militer tertinggi, memimpin pasukan aliansi 23 miliar, dan memblokir pintu masuk ke alam dewa Hongmeng. Setelah diskusi, Raja Iblis, Komandan Iblis, Changsun Xuanqi, Gong Xian, Sui Ying Supreme, dan Bai Shi Supreme, mereka terbang ke perbatasan alam dewa Xingtian bersama. Beberapa bulan kemudian, ketika Changsun Xuanqi dan yang lainnya tiba di kota militer perbatasan alam dewa Xingtian, mereka menemukan bahwa kota dipenuhi dengan tulang dan darah kering di mana-mana, dan celah penghalang benteng telah terisi. Melihat mayat yang tak berujung, Changsun Xuanqi tersipu karena marah. Tan Yun, aku akan menghabisimu. Setengah bulan kemudian, ketika semua orang tiba di kota militer kedua, kota itu masih penuh dengan mayat, dan celah dalam pesona juga terisi. Dalam sekejap mata, 4 tahun telah berlalu. Selama periode itu, Changsun Xuanqi dan yang lainnya melihat lebih dari 100 kota militer di perbatasan alam dewa Xingtian. Apa yang membuat Changsun Xuanqi marah adalah bahwa semua celah di benteng telah terisi. Dengan kata lain, dia tidak bisa memasuki alam dewa Xingtian. Di atas puncak yang sepi, Changsun Xuanqi tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. Tubuhnya yang halus bergetar, dan seteguk darah merah menyembur keluar dari mulutnya. Ketika Bai Shi ingin membantu gurunya, Changsun Xuanqi melambaikan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu tidak perlu khawatir, guru baik-baik saja. Segera, dia menatap Gong Xian dan berkata dengan ekspresi sedih, ayo pergi. Aku akan menemanimu ke perbatasan alam dewa Xi Yuan. Gong Xian menghela nafas. Dia dan yang lain terbang menuju perbatasan alam dewa Xi Yuan.
Dalam perjalanan, Gong Xihan menduga bahwa perbatasan alam Dewa Siyuan telah dilanggar oleh pasukan Hongmeng. Dia menghabiskan 3 tahun untuk melihat semua benteng. Dia masih tidak dapat menerima kenyataan bahwa Tan Yun telah merebut alam Dewa Siyuan. Apa yang membuat Gong Xihan semakin marah adalah bahwa sebuah monumen besar didirikan di luar setiap benteng. Di beberapa monumen tertulis bahwa pasukan alam Dewa Siyuan di benteng bersedia menyerah dan membuka gerbang kota atas inisiatifnya sendiri. Dalam sekejap, Gong Xihan tampak menua, tubuh tuanya bergetar hebat. Guru, kemarahanmu menyakiti tubuhmu. Su Ying Supreme melangkah maju dan menghibur. Biarkan guru diam sebentar. Gong Xihan mengangguk dan menutup matanya. Setelah terdiam lama, dia membuka matanya dan menatap Chang Sun Suanqi. Kita harus kembali ke kota militer tertinggi, menunggu Tan Yun di kota militer tertinggi. Alam semesta akan runtuh. Dia sama bersemangatnya dengan kita untuk mencegah alam semesta runtuh. Dia pasti akan pergi ke kota militer tertinggi sesuai dengan waktu dalam deklarasi perang. Pada saat itu, sudah waktunya bagi kita untuk memutuskan hubungan dengannya. Mendengar ini, Chang Sun Suanqi mengangguk setuju dan kemudian menatap Raja Iblis dan Komandan Iblis. Sebaiknya kamu tinggal bersama kami. Aku selalu merasa bahwa Tan Yun sulit untuk dihadapi. Jangan beri Tan Yun kesempatan untuk saling mengalahkan. Kalian jangan kembali ke alam semesta luar untuk mencegah Tan Yun menyiapkan penyergapan dalam perjalanannya. Raja Iblis yang telah berubah menjadi bentuk manusia mengangguk. Setelah itu, semua orang membutuhkan waktu beberapa tahun untuk kembali ke kota militer tertinggi. Ketika mereka kembali ke kota militer tertinggi, Xiao Yutian secara pribadi mengawasi pembangunan dan memerintahkan orang untuk membangun kembali kota militer tertinggi. Kota militer tertinggi hari ini 3 poin lebih megah dari kota Dewa Hongmeng. Chang Sun Suanqi, Raja Iblis, dan Gong Xihan mengambil tempat duduk mereka. Xiao Yutian dan Komandan Iblis mengambil kursi baris kedua. Di kursi baris ketiga, ada Su Ying Supreme dan Bai Shi Supreme. Di kursi di belakang ada para jenderal dewa dan jenderal iblis, serta pusat kekuatan lainnya. Chang Sun Suanqi perlahan bangkit dari tempat duduknya, dan matanya yang indah menunjukkan warna cerah. Masih ada lebih dari 2.700 tahun sebelum tanggal pertempuran dengan pasukan Hongmeng. Selama periode ini, kita tidak bisa menyanyiakannya begitu saja. Raja leluhur ini mengusulkan untuk memasuki alam Dewa Hongmeng untuk menemukan jalan menuju alam Dewa Xingtian. Ketika Tan Yun memanfaatkan saat kita menyerang kota militer tertinggi, dia diam-diam meninggalkan alam Dewa Hongmeng. Raja leluhur ini curiga bahwa ada tempat di mana celah penghalang lemah. Tan Yun memimpin pasukan Hongmeng melalui tempat itu.